Oh ya sudah. Ya. Pak, bapak apa? Bapak kan punya perampok. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Lanjut lagi, kita jalan lagi, nyari orang lagi. Bapak siapa? Dulu tukang perkosa orang. Loh, kok bisa masuk surga? Percaya Yesus. Masuk, kita jalan lagi. Bapak siapa? Dulu tukang jambret, tukang begal orang. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Akhirnya mikir-mikir lama-lama. Ini dulu kita ini berbuat baik di dunia ngapain kan gitu. Ya enak, hidup sesukanya aja kan. Pokoknya kita percaya Yesus, sudah selesai masuk surga. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan meluruskan ajaran dan juga statement yang disampaikan oleh Ustadz Ipung Astriaka kalau nggak salah dia ini. Di mana dia katakan asal percaya Yesus saja sudah pasti masuk surga. Jadi buat apa kita capek-capek berbuat kebaikan di dunia ini kalau akhirnya percaya Yesus langsung masuk surga? Teman-teman sekalian, seperti biasa saya langsung saja mengajak kita dulu untuk mendengarkan ocehan daripada Ustadz Ipung berikut ini. Penebusan dosa. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, masuk Kristen, maka habislah dosanya semuanya dan dijamin masuk surga, ya kan? Pakailah akal sehat, ya. Coba kita pura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga. Kita masuk surga, kita pura-pura wawancara. Pak, jenengan dulu apa? Dia ngakunya koruptor. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Oh ya sudah. Ya. Pak, bapak apa? Bapak kan ngakunya perampok. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Lanjut lagi, kita jalan lagi, nyari orang lagi. Bapak siapa? Dulu tukang perkosa orang. Loh, kok bisa masuk surga? Percaya Yesus. Masuk, kita jalan lagi. Bapak siapa? Dulu tukang jambret, tukang begal orang. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Akhirnya mikir-mikir lama-lama. Ini dulu kita ini berbuat baik di dunia ngapain kan gitu. Ya enak, hidup sesukanya aja kan. Pokoknya kita percaya Yesus, sudah selesai masuk surga. Akal sehat ya, akal sehat. Dengan menggunakan dalil akal sehat ya, maka batal itu promo penebusan dosa. Batal sudah. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Ipung ya. Katanya bahwa harus menggunakan akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat maka konsep ya penghapusan dosa melalui Yesus itu batal semua. Batal sudah kata dia ya. Jadi saya akan meluruskan hal ini nanti teman-teman sekalian, bahwa orang percaya Yesus ya itu tidak serta-merta langsung diampuni dan masuk surga. Kemudian orang yang penjahat, pembunuh, pemerkosa orang, koruptor ya katanya, pembunuh dan yang lain-lain, itu begitu percaya Yesus tidak begitu aja dia masuk surga. Ada prosedur, ada langkah-langkah yang harus dilewati ya oleh orang-orang yang baru bertobat itu. Nah, sebelum kita jauh untuk meluruskan ini, saya ajak kita dulu untuk menonton satu cuplikan video daripada Habib Ja'far yang menurut saya ini bisa membungkam mulut daripada Ustadz Ipung. Karena katanya itu asal percaya Yesus sudah dosanya diampuni gitu ya. Nah, bagaimana dengan pernyataan Habib Ja'far yang katanya begitu orang masuk ke agama Islam, dosanya semua dihapuskan ya. Tidak ada dosanya lagi gitu ya. Baik, kita langsung saja untuk melihat video Habib Ja'far berikut ini. Om-om botak mu'alaf itu agar bisa deposit pahala karena dia kan nyubi. Oh, nyubi. Iya, memang dosanya hilang. Begitu orang masuk Islam tuh, dosa-dosanya tuh hilang. Semua dosanya tuh hilang. Carlo, orang masuk Islam dosanya langsung hilang. Semua hilang. Oke. Orang taubat aja semua dosanya hilang. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan pernyataan itu ya? Berarti ini kontradiksi ya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung gitu. Dia mencoba untuk mengolok-olok tentang penghapusan dosa di dalam kekristenan kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di agamanya sendiri malah lebih
ajaib lagi gitu ya. Begitu orang masuk ke Islam, dosanya hilang, dosanya dihapuskan, ya, tidak ada dosanya lagi. Ya, jadi ini bukan saya yang ngomong loh ya, tapi Habib Ja'far ini, ya seorang Habib gitu. Jadi apakah memang Ustadz Ipung ini lebih senior ya dari Habib Ja'far ini gitu ya? Nah teman-teman sekalian, ada satu lagi pengajaran dalam agamanya Ustadz Ipung. Itu katanya di akhirat nanti dosa umat Islam yang sebesar gunung ya itu ditimpakan kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi, kepada Nasrani katanya. Ya, jadi teman-teman sekalian kita dengarkan ya pemaparan yang seperti yang sampaikan itu ya, seperti yang saya sampaikan ini dari seorang murtadin berikut ini. Yang menurut saya ini sangat aneh hadis ini Bapak Ibu. Nabi SAW beliau bersabda, Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Di hari kiamat kelak, di hari akhirat nanti Bapak Ibu, sekelompok dari kaum muslimin sekelompok dari kaum muslimin artinya sekelompok dari orang Islam, dari orang muslim, dari orang mukmin, orang yang beriman menurut keyakinannya umat Islam. Apa yang mereka lakukan Bang Bendi? Sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Wow, sebesar gunung. Mereka datang membawa dosa mereka. Besar sekali berarti dosa mereka Bang Pedi. Iya besar sekali, sangat besar malah dosa mereka. Sebesar gunung dosa mereka. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Ketika kaum muslimin, sekelompok kaum muslimin membawa dosa mereka sebesar gunung, kok Allah bisa mengampuni dosa kaum muslimin tersebut? Kemudian dosa kaum muslimin ini dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini bukan olok-olok Bapak Ibu, bukan olok-olok. Tapi bagi saya ini ada hal yang aneh. Kok mereka yang berbuat dosa, mereka yang melakukan pelanggaran, mereka yang berzina, mereka yang mabuk-mabukan, mereka yang korupsi, mereka yang melakukan kesalahan semua pelanggaran, sehingga dosa mereka sebesar gunung. Lalu mereka bawa di hari kepada Allah, dan Allah ampuni mereka yang punya dosa sebesar gunung itu. Lalu apa yang terjadi? Dosa itu dibebankan kepada kita, orang Nasrani, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat Anda setelah nonton itu? Ya, jadi mana yang lebih wow gitu? Ya, apakah olok-olokan daripada Ustadz Ipung ini kepada kekristenan, atau justru pengajaran yang ada di agamanya? Nah, jadi saran saya buat Ustadz Ipung, belajarlah baik-baik soal agama Anda. Belajarlah tentang bagaimana ajaran Islam sesungguhnya. Jangan justru Anda sibuk membahas kekristenan. Wawancarai Ahmad Kainama, wawancarai Donditan, wawancarai Agustan, wawancarai ini dan itu semua untuk menjelek-jelekan ajaran kekristenan. Jadi Anda sebagai orang tua seharusnya memberikan dampak positif ya bagi generasi masyarakat Indonesia ini gitu ya, terutama untuk Muslim gitu, supaya mereka tidak lahir dalam kebencian kepada saudara-saudarinya yang sesama satu bangsa Republik Indonesia ini. Ya, kita satu di NKRI ini, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, kita jangan membuat perkotak-kotakan hanya karena perbedaan agama. Nah, kali ini saya akan menjawab sedikit ya soal orang yang akan diselamatkan ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau orang hanya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa iblis juga pun tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Iblis juga tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Iblis juga tahu bahwa Yesus ini ya adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dialah Tuhan alam semesta ini. Iblis juga tahu.
Nah, jadi kalau kita hanya mengetahui, hanya percaya dengan itu, kita tidak masuk surga. Dosa kita tidak diampuni. Tapi ajaran kekristenan, orang yang akan diselamatkan, orang yang akan diampuni dosanya, ketika dia meninggalkan perbuatan jahatnya, meninggalkan pola hidup lamanya yang tadinya suka membunuh, yang tadinya suka mencuri, yang tadinya suka bunuh orang gitu ya, atau mengambil hak orang, koruptor ya, yang tadinya itu pembuat kejahatan gitu ya. Harus berubah dari cara hidupnya itu dulu. Lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia sudah percaya, sudah mengerti, dan dia benar-benar paham tentang ya kepribadian hidup di dalam Kristus itu, baru dia dibaptis sesuai bukti bahwa dia ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melakukan apa yang benar. Itu sebabnya teman-teman sekalian, Alkitab di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 menerangkan kepada kita supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Alkitab katakan begini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya teman-teman sekalian, kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Dan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak boleh hidup di dalam dosa. Ya, kita tidak boleh hidup dalam dosa. Karena orang yang sudah percaya pada Yesus otomatis hidupnya sudah berubah, sudah bertobat. Kalau dia masih berbuat dosa, membunuh, mencuri, dan memperkosa seperti disampaikan oleh Ustadz Ipung tadi, nah ini artinya orang tersebut belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di dalam Galatia pasalnya 5 ayat yang ke-13 teman-teman, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi teman-teman sekalian, ya, jangan ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lalu Anda menganggap, oh tidak apa-apa, saya buat dosa terus, nanti kan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Ingat bahwa apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Kalau Anda menabur kebaikan, Anda akan menuai kebaikan. Juga sebaliknya, jika Anda menabur kejahatan, Anda akan menuai kejahatan. Jadi teman-teman sekalian, memang Anda ketika percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan sungguh-sungguh ya bertobat, meninggalkan pola hidup lama yang tidak berkenan kepada Allah, kamu diampuni. Ya, kamu dibebaskan dari dosa itu. Itulah tujuan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan keselamatan yang diberikannya kepada kamu, kepada kita semua, itu adalah keselamatan secara gratis. Ya, Dia menyelamatkan kita secara cuma-cuma. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, jadi teman-teman sekalian, jangan kita hidup di dalam dosa lagi ketika kita sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ipung tadi, biarlah dia koreksi dirinya sendiri, karena kita sudah memberikan sebuah perbandingan ya antara Kristen dan ajaran di agamanya, yaitu agama Islam, ya, dengan adanya Habib Jafar dan juga ada seorang murtadin tadi mengenai dosa yang sebesar gunung lalu ditimpakan kepada orang-orang kafir nanti. Jadi diselamatkan ya umat Islam tersebut, ya. Baik, sekian video kali ini teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.